Subtema kita kali ini adalah alam sebagai bagian hidup manusia. Sadarkah kita bahwa alam ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia? Apakah kita sungguh memahami bahwa semua isi alam semesta ini disediakan Tuhan bagi kita agar kita dapat bertumbuh, berkembang, dan merasakan kasih-Nya? Sadarkah kita bahwa semua itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar kita dan semua orang menikmatinya sambil memuliakan nama Tuhan? Masih kagumkah kita akan alam semesta ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya sebagai mahakarya dari Sang Pencipta? Dalam subtema ini, kita diharapkan mampu menyebutkan wujud ketergantungan manusia kepada alam, menjelaskan makna alam bagi hidup manusia, menjelaskan penyebab kerusakan alam beserta akibatnya, menjelaskan pandangan gereja terkait makna alam bagi hidup manusia, merefleksikan tindakannya sebagai manusia terhadap alam, dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan tanggung jawab terhadap alam. Benarkah alam ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manusia? Atau apakah semua bagian dari alam ini berguna bagi manusia? Apakah manusia sungguh tergantung pada alam ini? Apakah manusia bisa tumbuh dan berkembang tanpa alam ini? Jika alam rusak, apakah manusia ikut rusak? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat perlu kita jawab dengan jujur dan apa adanya, agar kita dapat memahami tujuan pembelajaran ini. Mari kita coba pikirkan bersama-sama. Mari kita sebut beberapa bagian dari alam ini. 1. Air. Apa manfaat air bagi manusia? Tentunya kalian tahu kan? Air perlu untuk minum, mandi, mencuci, memasak, bertani, dan berbagai keperluan sehari-hari lainnya. Dan yang diperlukan tentunya air bersih. Bagaimana jika air sudah kotor dan tercemar? Air kotor dan tercemar tidak layak digunakan untuk kebutuhan manusia. Air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga, jangan sampai tercemar. 2. Udara. Apakah kalian tahu manfaat udara? Siswa kelas 9 seharusnya sudah paham. Oksigen berguna untuk pernafasan dan membuat semua organ tubuh kita sehat. Jika tidak cukup oksigen di udara, manusia akan mudah sakit dan mati. Oleh karena itu, udara harus dipertahankan tetap bersih dan tidak tercemar zat-zat polutan. 3. Tanah. Manusia tinggal di atas tanah, membuat rumah di atas tanah, bertani di atas tanah, membuat jalan di atas tanah, membangun jembatan di atas tanah, dan lain-lain. Tanpa tanah, manusia mau tinggal di mana? Tanah sangat vital bagi manusia. Namun, seringkali tanah tidak cukup bersahabat dengan manusia, seperti tanah longsor, gurun, banjir bandang, dan lain-lain. Tapi itu bukan kesalahan tanah, melainkan kesalahan manusia yang gagal menjadi sahabat bagi tanah. 4. Hewan. Apakah hewan penting bagi manusia? Pastinya. Hewan adalah sumber protein hewani yang sangat baik untuk pertumbuhan manusia. Selain menghasilkan susu dan daging, hewan menyumbangkan bulu dan kulit untuk keperluan manusia. Hewan juga bisa digunakan untuk membantu manusia melakukan beberapa pekerjaan, seperti memikul beban, mengolah tanah, dan lain-lain. 5. Pohon. Semua orang paham manfaat pohon. Pohon berperan penting dalam kesehatan lingkungan, terutama ketersediaan oksigen, mencegah longsor dan banjir, menjaga sumber air, dan lain-lain. Tanpa pohon, manusia akan menghadapi masalah lingkungan yang berat. Nah, itulah beberapa bagian dari alam yang penting bagi manusia. Dari contoh-contoh itu dapat kita simpulkan, kita
manusia ini tidak dapat dipisahkan dari alam. Manusia ada di alam ini, bagian dari alam ini, dan tanpa alam manusia tidak dapat hidup. Manusia membutuhkan tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan semua benda di alam semesta ini untuk kelangsungan hidupnya. Zat-zat yang ada dalam tubuh manusia dan penting untuk perkembangan hidupnya terdapat di alam ini. Manusia hidup, bertumbuh, dan berkembang karena alam semesta menerima dengan senang dan menyediakan aneka kebutuhan. Seluruh elemen alam semesta memproduksi kebutuhan manusia. Udara tidak menolak kita hirup sehingga kita hidup segar. Air menyediakan diri untuk kita minum sehingga kita tidak kehausan. Tanah merelakan diri untuk kita olah sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tumbuh-tumbuhan mempersembahkan kesegaran, kesehatan, kesejukan. Pemandangan alam, gunung-gunung, awan, panorama memberikan kesegaran dan keindahan. Hewan seperti ayam, kambing, lembu, kuda, dan lain-lain semuanya diperuntukkan bagi manusia. Menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia merupakan maksud dan tujuan alam diciptakan. Karena tak terpisahkan, manusia seharusnya memperlakukan alam seperti dirinya sendiri. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah manusia sudah memperlakukan alam seperti dirinya sendiri? Jika manusia ingin dirinya sehat, aman, dan bersih, apakah alam sudah dijaga tetap sehat, aman, bersih, dan asri? Kita telah memahami bahwa alam merupakan bagian dari diri manusia. Namun manusia masih kurang memperlakukan alam seperti dirinya sendiri. Terbukti, alam rusak, udara kotor, air tercemar, tanah tandus, hutan gundul, sungai jorok, selokan sumbat, banjir saat musim hujan, dan kekeringan terjadi saat musim kemarau. Mengapa hal itu terjadi? Apakah manusia tidak memahami tanggung jawabnya terhadap alam ini? Apakah manusia lupa akan pesan Allah dalam kitab suci? Untuk mengingatkan kembali pesan kitab suci, bacalah teks kitab suci dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 dan Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Apakah maksud firman Allah pada teks tersebut? Maksudnya adalah Allah menciptakan bumi dan segala isinya baik adanya. Semuanya indah dan sempurna. Kepada manusia diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi dan menggunakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi manusia tidak boleh rakus. Apakah tugas kita manusia terhadap ciptaan Allah yang lain? Tugas manusia terhadap ciptaan Allah yang lain adalah berkuasa dan menaklukkannya. Makna ungkapan tersebut bukan berarti manusia sesuka hati mengeksploitasi alam, melainkan menjaga dan merawat alam sehingga tetap lestari dan berkembang secara alami. Dan apakah yang harus kita lakukan terhadap lingkungan hidup kita saat ini? Secara konkret, yang harus kita lakukan terhadap lingkungan hidup kita saat ini antara lain adalah mengurangi produksi sampah, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi, mempertahankan area terbuka hijau, dan sebagainya.